Halo teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran yang paling kalian sukai bersama Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Bu Ica akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang bangun ruang. Sebelumnya, Ibu review kembali apa saja sih macam-macam bangun ruang. Ya, ada yang tahu? Ya, pasti kalian tahu semua ya. Yang pertama ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas, kerucut, tabung, dan bola. Ya, silakan kalian simak penjelasan Bu Ica berikut ini. Kemarin kita sudah belajar ciri dan sifat dari 3 bangun ruang, yaitu kubus, balok, dan prisma segitiga. Sekarang kita berlanjut yang keempat, yaitu tabung. Ya, benda apa saja kira-kira yang berbentuk tabung? Ya, bisa lihat ya pada slide ada drum minyak tanah atau oli yang merupakan salah satu contoh benda bangun ruang yang berbentuk tabung. Ya, bentuk tabung itu banyak sekali ya. Apa saja selain drum minyak tanah ini? Ya, ada gelas, ada kaleng susu. Ya, betul sekali ya. Ya, jadi bentuknya itu seperti tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang lengkung atau lingkaran sebagai alas dan tutupnya. Dan bidang paralelnya atau selimutnya ini adalah berbentuk persegi panjang. Ciri-ciri dari tabung yaitu mempunyai 2 rusuk. Alas dan tutupnya berbentuk lingkaran yang sama besar dan mempunyai 3 bidang sisi. Yang pertama sisi alas, kemudian selimut, dan yang terakhir adalah tutupnya. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri ya. Tuh, jadi atap atau tutupnya dan alasnya itu berbentuk lingkaran. Nah, yang di tengahnya itu namanya selimutnya, selimut tabung. Selanjutnya jaring-jaring tabung. Bisa kalian lihat ya jaring-jaring tabung tuh. Jika dibuka dia terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Jadi lingkaran ini sebagai tutupnya atau atasnya dan satu lagi sebagai alas. Nah, yang persegi panjangnya ini sebagai selimut. Bisa dilihat pada gambar A, tabung mempunyai jari-jari atau lambangnya apa? Iya, R ya. Kemarin kita sudah belajar lingkaran, jari-jari lambangnya R. Nah, ada yang namanya tinggi tabung itu lambangnya T. Nah, gambar yang B, tabung diiris sepanjang sisi lengkung pada alas dan tutup dan sepanjang tinggi tabung. Tuh dia kalau agak dibuka itu seperti itu. Yang C, nah itulah yang namanya jaring-jaring tabung. Selanjutnya, yang kelima adalah bangun ruang kerucut. Ya, kira-kira benda apa ya yang berbentuk seperti kerucut? Ya, yang sering dipakai oleh Pak Tani itu caping ya. Caping merupakan contoh bangun ruang kerucut. Selain itu apalagi ya teman-teman? Bisa juga topi ulang tahun ya berbentuk seperti kerucut. Dan masih ada beberapa benda lagi yang menyerupai kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi lengkung dan sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Ya, ciri-ciri kerucut ini memiliki 2 sisi. Ya, sisi alas dan sisi selimut kerucutnya atau sisi lengkungnya. Yang kedua, hanya memiliki 1 rusuk. Nah, memiliki 1 titik sudut. Dan yang keempat, memiliki selimut kerucut. Kemudian memiliki tinggi kerucut biasanya dilambangkan dengan huruf T. Dan yang terakhir dia memiliki garis pelukis atau biasa dilambangkan dengan huruf S. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri ya. Yang paling atas itu titik puncaknya ya atau titik kerucutnya. Nah, garis miringnya ya itu yang namanya garis pelukis atau lambangnya S biasanya ya. Nah, tingginya itu yang garis putus-putus ya dari titik puncak kerucut sampai ke alas itu namanya tinggi kerucut. Nah, yang di tengahnya itu namanya selimutnya, yang menyelimutinya itu namanya selimut kerucut.
Kemudian perhatikan jaring-jaring kerucut. Nah, dilihat pada gambar, itulah yang namanya jaring-jaring kerucut. Jadi dia terdiri dari dua sisi ya, atau dua bagian. Ada bagian yang bawah itu lingkaran sebagai alasnya, dan yang atas itu sebagai selimut kerucutnya. Itulah jaring-jaring kerucut. Selanjutnya yang keenam adalah bangun ruang limas. Ya, kira-kira benda apakah yang berbentuk seperti limas, teman-teman? Ya, betul ya, ini piramida. Piramida ini merupakan contoh bangun ruang yang berbentuk limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh suatu segi banyak dan daerah segitiga-segitiga yang mempunyai titik puncak. Nama limas ditentukan oleh bentuk alasnya. Jadi ada beberapa macam limas, tergantung bentuk alasnya. Bisa dilihat pada gambar, jika alasnya berbentuk segitiga, maka namanya limas segitiga. Jika alasnya berbentuk segi empat, ya, atau persegi panjang, namanya limas segi empat. Sedangkan kalau alasnya berbentuk segi lima, namanya limas segi lima. Dan kalau alasnya berbentuk segi enam, maka namanya adalah limas segi enam. Unsur-unsur atau ciri-ciri dari limas. Yang pertama, memiliki titik sudut, sudah pasti. Yang kedua, memiliki rusuk. Yang ketiga, memiliki bidang sisi. Dan ciri-cirinya adalah memiliki bidang atas berupa sebuah titik lancip. Yang kedua, bidang bawah berupa bangun datar, dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga. Ya, bisa dilihat ya jaring-jaring limas. Di sini Ibu kasih dua contoh limas, yaitu limas segi 4 dan limas segi 3. Yang gambar atas limas segi 4. Bisa dilihat ya bedanya ya. Kalau limas segi 4 itu alasnya berbentuk segi 4 ya. Terdiri dari 5 sisi, yaitu yang pertama sisi alas berbentuk segi 4, dan yang 4-nya lagi adalah segitiga sebagai sisi tegaknya. Yang kedua yaitu limas segitiga. Limas segitiga memiliki 4 sisi ya. Yang pertama sisi alasnya berbentuk segitiga, sisi tegaknya pun berbentuk segitiga. Selanjutnya bangun ruang yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah bola. Ya, sudah pasti kalian tahu ya benda yang berbentuk bola, ya bola. Bola yang digunakan dalam kegiatan olahraga sepak bola merupakan contoh bangun ruang bola. Bola merupakan bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari bangun datar berupa lingkaran yang tidak terhingga dengan jari-jari yang sama panjang dan berpusat pada satu titik. Ciri-ciri bola yang pertama adalah bola tidak memiliki rusuk karena bola dikelilingi oleh garis lengkung di sepanjang permukaannya. Yang kedua, bola tidak memiliki sudut karena terdiri atas lingkaran yang tak terhingga. Kemudian bola hanya memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Dan yang terakhir, bola memiliki suatu diameter yang sama panjang dengan 2 kali panjang jari-jari. Jadi bola ini adalah bentuk dari segi banyak lingkaran. Ya, bisa dilihat ya, itu adalah contoh jaring-jaring bola. Jadi jaring-jaring bola ini terdiri dari irisan-irisan elips atau lingkaran ya, seperti lingkaran. Jadi untuk membuat jaring-jaring dapat dibuat berupa irisan-irisan yang berbentuk menyerupai punggung daging buah jeruk. Jaring-jaring bola bisa dilihat pada gambar. Demikianlah materi kita pada kali ini mengenai sifat dan ciri-ciri dari bangun ruang. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya tentang menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang. Cukup sekian materi kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.